saya Rani Ridwan dari kelas 2B Akuntansi, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan NPM 022720111092. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang keseimbangan pasar. Apa sih keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ada tingkat harga tertentu. Keseimbangan pasar juga dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Ketika titik keseimbangan pasar tercapai, maka tidak ada kecenderungan perubahan harga atau harga cenderung tetap. Harga ini disebut dengan harga keseimbangan. Terbentuknya harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dengan penawaran. Kondisi keseimbangan pasar ini jika dinyatakan secara matematis dan grafis akan menjadi seperti berikut yang ada di layar Anda yang kalian lihat. Pada terbentuknya kuantitas keseimbangan yaitu QE dengan terbentuknya harga keseimbangan itu QE. Secara grafis, harga keseimbangan pasar dapat diartikan sebagai titik potong sebagai hasil pertemuan antara fungsi permintaan dengan fungsi penawaran. Selanjutnya, fungsi dalam keseimbangan pasar. Yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan merupakan persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi ini bekerja sesuai dengan permintaan, yaitu jika harga barang mengalami kenaikan, maka permintaan akan barang tersebut menurun. Sebaliknya, apabila harga barang yang naik, maka permintaan akan barang tersebut mengalami kenaikan. Hubungan antara harga dengan jumlah barang dalam fungsi permintaan berbanding terbalik, artinya di saat harga barang turun, permintaan naik. Demikian pula sebaliknya. Oleh sebab itu, kejadian fungsi permintaan selalu negatif. Yang kedua, fungsi penawaran. Fungsi penawaran dapat dipahami sebagai persamaan yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran bekerja sesuai dengan hukum penawaran, di mana kenaikan harga barang akan diikuti dengan kenaikan jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, penurunan harga barang akan diikuti dengan penurunan jumlah barang yang ditawarkan. Tentunya penerapan hukum penawaran ini menggunakan asumsi ceteris paribus, yaitu faktor lain yang mempengaruhi dianggap tetap berkenaan dengan hal itu. Antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan selalu menghasilkan hubungan yang positif. Baik, selanjutnya proses terbentuknya keseimbangan pasar. Terbentuknya keseimbangan pasar pada dasarnya setiap orang melakukan kegiatan ekonomi baik dalam penilaiannya sebagai produsen atau penjual maupun pembeli atau konsumen. Sebagai produsen pasti menginginkan keuntungan maksimal, di mana produsen dan konsumen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang yang dijual atau yang dikonsumsi. Harga keseimbangan ini terjadi ketika permintaan dan penawaran berada pada titik yang sama, tidak lebih dan juga tidak kurang. Selanjutnya, pengendalian harga. Yang pertama, pengendalian harga dasar atau terendah. Pengendalian harga dasar atau terendah merupakan penentuan batas
maksimum harga terendah suatu barang yang boleh dijual oleh produsen. Kebijakan ini dilakukan saat harga jual barang terlalu rendah sehingga berisiko merugikan produsen atau penjual. Dengan kebijakan ini diharapkan konsumen akan mengurangi permintaannya. Di sisi lain, produsen bisa memanfaatkan untuk meningkatkan jumlah barang yang dikeluarkan. Meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan berpotensi menimbulkan kelebihan penawaran sehingga terjadi surplus. Jika demikian, maka permintaan akan membeli kelebihan tersebut, menyimpannya dan dijual kembali di masa datang. Selanjutnya, pengendalian harga maksimum atau tertinggi. Penerapan harga maksimum atau tertinggi adalah penentuan harga jual maksimum yang diperkenankan untuk ditawarkan produsen kepada konsumen. Intervensi dilakukan ketika harga barang terlalu tinggi sehingga sulit dijangkau oleh konsumen. Batas harga tertinggi ini hanya dipatuhi oleh para produsen sehingga dalam menawarkan barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari batas harga tertinggi dengan telah menentukan pemerintah. Tujuan intervensi ini untuk menjaga kestabilan